Ibu bapak dan saudara-saudaraku terkasih, Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Hari ini Sabtu 4 Februari 2023. Bapak Ibu, mari sejenak kita memasuki persekutuan kita dengan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita sungguh-sungguh mau bersekutu dengan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, firman Tuhan untuk hari ini diambil dari Evangelium, dari Injil Markus pasal 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Alai ubg Jesus ninama madok nasida. Apala narikot diaka nahisar padaunii, diaka nahasitado. Dan naroau majowa kapartigor, aka pardosado. Demikian firman Tuhan. Orang sakit memerlukan tabib. Ibu bapak dan saudara-saudaraku terkasih, satu hal yang perlu kita cermati dalam kehidupan kita, secara khusus dalam peranan kita sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga, di mana sering sekali orang tua ketika menasihati anak-anaknya membanding-bandingkan anaknya dengan orang lain. Tanpa sadar mungkin si bapak atau si ibu sering berkata, "Kamu boleh lihat anak tetangga kita. Mereka baik, mereka pintar, mereka rajin. Tidak seperti kamu." Tanpa kita sadari Bapak Ibu, sebenarnya pola seperti ini tidak sehat. Akibat dari cara seperti ini ialah tertanam dalam diri seorang anak untuk selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, membanding-bandingkan orang lain dengan dirinya, membanding-bandingkan seseorang dengan orang lain, atau juga membandingkan dia dengan orang lain, di mana dia menjadi patokan kepada orang lain. Dirinya menjadi ukuran bagi orang lain. Apa akibatnya? Ada dua hal yang boleh kita lihat. Yang pertama, ketika orang lain dia lihat lebih hebat, lebih sukses, lebih besar, lebih kaya dari dia, maka dia mungkin akan rendah diri, akan inferior. Sebaliknya, ketika dia melihat orang lain lebih lemah, lebih miskin, lebih bodoh dari dirinya, maka dia boleh jatuh ke dalam superior, kesombongan, menjudge, memvonis orang lain.
Dua hal ini tentu tidak sehat. Yang sehat ialah ketika kita memperlakukan diri kita apa adanya, melihat diri kita apa adanya, melihat orang lain bukan dari kacamata kita, melihat orang lain apa adanya, sehingga kita jujur melihat, kita jujur memperlakukan diri kita dan juga memperlakukan orang lain. Saudara-saudaraku terkasih, hal seperti itu juga kita lihat dalam nas renungan kita hari ini. Orang Yahudi, yakni orang-orang Farisi, Saduki, ahli-ahli Taurat, sering sekali membanding-bandingkan dan bahkan mempertandingkan dirinya dengan orang lain. Dan sebenarnya pola seperti ini sudah berakar, terbawa dari Israel Perjanjian Lama. Itu sebabnya orang Yahudi sering sekali dan suka sekali memvonis, menjudge orang lain yang tidak sekelompok, yang tidak satu golongan dengan mereka. Dan yang paling sering terjadi ialah mereka memosisikan diri mereka sendiri superior, lebih hebat, lebih besar dari orang lain. Akibatnya ialah orang lain mereka lihat kecil, lalu mereka memandang rendah orang-orang yang ada di sekitar mereka. Saudara-saudaraku, hal seperti itulah yang kita lihat dalam nas renungan kita hari ini. Yesus tiba di satu pantai danau. Karena nama Yesus, apa yang Yesus lakukan sudah tersiar kemana-mana. Lalu kemanapun Yesus pergi, pasti banyak orang yang datang berjumpa dengan Yesus. Hal seperti itu juga terjadi dalam nas kita. Ketika Yesus sampai di pantai danau itu, Yesus pun melihat Lewi, seorang pemungut cukai. Lalu Yesus menghampiri dia dan berkata, "Ikutlah aku." Dan ternyata Lewi, si pemungut cukai ini pun langsung mengikut Yesus. Dia menunjukkan, menyatakan kesediaannya, kesiapannya untuk mengikut Yesus. Dia meninggalkan segalanya untuk sebuah keputusan mengikut Yesus. Sejak itu juga Lewi pemungut cukai ini menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Tidak sampai di sana yang dilakukan Yesus. Tentu Yesus melanjutkan perjalanan dan dia juga berjumpa dengan para pemungut cukai. Lalu Yesus pun menghampiri mereka, bahkan minum bersama dengan mereka. Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika orang Yahudi, yaitu Farisi, Saduki, ahli Taurat melihat ini? Mereka pun segera protes. Mengapa? Di satu sisi mereka melihat Yesus sebagai seorang orang kudus, seorang rabi
yang bagi mereka sungguh tidak layak Yesus sebagai orang kudus duduk bersama dengan para pemungut cukai. Mengapa mereka tiba di kesimpulan seperti itu? Karena sejak di Perjanjian Lama, orang Yahudi selalu melihat para pemungut cukai ini orang-orang berdosa yang harus dipinggirkan. Sejak Perjanjian Lama, lebih tepatnya sejak mereka kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem tahun 538 sebelum Masehi, para pemungut cukai ini menjadi alat penjajah, alat Persia untuk memungut iuran pajak dari rakyat untuk diserahkan kepada pemerintah, kepada penjajah. Sejak itu mereka melihat para pemungut cukai ini sebagai alat penjajah, sebagai musuh, sebagai pengkhianat bangsa yang harus disingkirkan. Pemungut cukai ini adalah golongan-golongan outcast yang terpinggirkan, yang termarginalkan. Ada satu hal yang menggelitik dalam kehidupan orang Yahudi. Setiap mereka berdoa, dalam doanya selalu terselip perkataan, terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak menciptakan kami sebagai seorang pemungut cukai, tidak menciptakan kami sebagai orang Samaria. Lalu ketika mereka ditanya, kalau kamu berjalan dan di depanmu, di tengah jalan, ada ular dan pemungut cukai ini yang menghambat perjalananmu, harus kamu pilih salah satu, kamu matikan. Lalu yang mana yang kamu bunuh? Lalu mereka dengan cepat, dengan spontan pasti menjawab, ular itu biarkan pergi, biarkan hidup, tapi pemungut cukai ini harus dibunuh. Apa artinya itu? Begitu hinanya mereka melihat para pemungut cukai ini. Begitu kecilnya mereka lihat para pemungut cukai ini. Orang-orang yang hanya layak untuk ditindas, untuk dibunuh. Dan bagi mereka, orang-orang seperti ini hanya akan menjadi penghuni neraka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, itu sebabnya dalam nas kita tidak heran ketika orang-orang Yahudi ini sangat keberatan melihat Yesus duduk bersama. Ketika melihat Yesus minum bersama, makan bersama dengan pemungut cukai ini. Bagi mereka itu hal yang sangat tabu. Tetapi apa yang Yesus lakukan, Bapak Ibu? Itulah nas kita hari ini. Menariknya, Yesus tidak tinggal diam. Yesus mengeluarkan satu statement, satu pernyataan, satu penegasan, sekaligus satu kritik keras, satu protes kepada orang Yahudi pada waktu itu. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kalau kita pikir-pikir, ini hal yang sangat logis. Seorang tabib, seorang dokter, pekerjaannya ialah menyembuhkan penyakit. Maka orang yang sakitlah yang datang kepada tabib, yang datang kepada dokter. Apa gunanya orang sehat datang kepada dokter? Itu sebabnya satu kebahagiaan besar
bagi seorang tabib, bagi seorang dokter, ketika mereka berhasil menyembuhkan orang yang sakit. Dan memang benar, orang sakitlah yang memerlukan tabib, bukan orang sehat. Lebih tegas lagi Yesus berkata, demikianlah aku. Aku datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Maka, sebagaimana halnya seorang tabib, seorang dokter, maka aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Orang berdosa yang memerlukan pertobatan inilah yang harus datang kepada Yesus supaya mereka dipulihkan dan mereka beroleh keselamatan yang daripada Yesus. Sebenarnya pernyataan ini sekaligus satu protes keras kepada orang Yahudi. Kalau kita lebih dalam bertanya, sebenarnya siapa orang berdosa di sini? Kalau mau jujur sebenarnya, jangan-jangan orang Yahudi ini yang merasa lebih hebat, yang merasa lebih benar, lebih kudus, merekalah yang seharusnya bertobat. Membuka topeng-topeng kehidupan, menjauhkan sandiwara dari kehidupan mereka, menjauhkan kemunafikan, dan mereka harus segera bertobat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita hari ini. Mari Bapak Ibu, dengan segala kerendahan hati, menerima nas ini sebagai bahan perenungan dalam kehidupan kita. Satu hal Bapak Ibu yang harus kita ingat, musuh terbesar adalah diri sendiri. Maka perenungan yang pertama dari nas ini kepada kita ialah, mari Bapak Ibu, to be ourselves, menjadi diri kita sendiri. Mari jujur kepada diri sendiri. Mari jujur kepada orang lain. Sering sekali persoalan terjadi. Sering sekali kita mengambil tindakan yang salah ketika kita Bapak Ibu tidak mau jujur dengan diri kita sendiri. Mari lihat contohnya Bapak Ibu. Sepasang suami istri hidup begitu bahagia di satu tempat. Hari demi hari berjalan. Mereka menikmati hasil jeripayah mereka. Kebetulan si suami ini sudah beroleh pekerjaan dengan gaji yang agak besar. Mereka hidup berkecukupan. Suatu hari si istri ini melihat tetangga. Kebetulan suami dari tetangganya ini jabatannya lebih rendah dari jabatan suaminya. Tetapi dia melihat isi rumahnya jauh lebih mewah. Mereka punya mobil, padahal keluarga ini belum punya mobil. Apa yang terjadi? Sore harinya, ketika suaminya pulang dari kantor, tiba di rumah, si istri langsung berkata, kamu orang yang bodoh, yang paling bodoh. Kok tetangga kita lebih kaya dari kita, lebih mewah dari kita, padahal jabatanmu lebih tinggi di kantor, yang pasti gajimu lebih besar. Tapi mengapa bisa seperti ini? Kamu harus berjuang. Bapak Ibu, akibatnya apa? Akibat gesekan si istri, besok harinya masuk ke kantor, si suami langsung memikirkan berbagai cara untuk menambah penghasilan. Akhirnya si suami pun terjebak untuk
korupsi, untuk mengambil apa yang tidak menjadi haknya. Benar, dia membawa uang besar ke rumah, tetapi bukankah ini sumber malapetaka? Ketika dia membawa ke rumah uang yang bukan dari jalannya, uang itu tidak akan menjadi berkat bagi mereka. Benar Bapak Ibu, bulan demi bulan berjalan. Ketika perusahaan ini diaudit, maka ketahuan si suami ini korupsi. Dia ditangkap, dipecat, dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu, itulah akibat dari terlalu suka untuk membanding-bandingkan keluarganya, dirinya dengan orang lain. Akhirnya mereka menempuh jalan yang tidak benar, dan mereka pun tidak menjadi diri mereka sendiri. Bapak Ibu, ini perenungan pertama dari nas kita kepada kita. Mari Bapak Ibu, to be ourselves, menjadi diri kita sendiri. Perenungan yang kedua Bapak Ibu, supaya kita sehat, mari mensyukuri apa yang ada. Untuk hidup bahagia, tidak perlu membanding-bandingkan diri kita, keluarga kita, dengan orang lain. Syukuri saja apa yang ada, cukup menghantar kita menjadi orang dan keluarga yang bahagia. Mari Bapak Ibu wujudkan ini, karena kebahagiaan bukan soal seberapa banyak harta kita, seberapa besar gaji kita, bukan Bapak Ibu. Tetapi sejauh mana kita boleh mensyukuri apa yang ada. Yang ketiga Bapak Ibu, perenungan dari nas kita, mari memperlakukan diri kita dan juga memperlakukan orang lain dengan jujur. Jangan suka melihat orang lain dari diri kita sendiri, atau sebaliknya melihat diri kita sendiri dengan melihat atau membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau hal seperti selalu terjadi, maka akibatnya ialah kita suka menghakimi, kita suka menjudge, dan kita tidak mau jujur. Hidup kita tidak sehat. Maka mari sepakati Bapak Ibu, membangun komunitas damai untuk semua. Kita harus jujur dengan diri kita, jujur dengan orang lain. Jauhkan budaya SMS, senang melihat orang lain susah, atau sebaliknya susah melihat orang lain senang. Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua, termasuk orang miskin, termasuk orang yang menurut kita orang paling berdosa. Yesus datang kepada mereka. Ketika Yesus juga menyelamatkan mereka, maka kita juga harus bersuka cita dengan itu. Karena Bapak Ibu, mereka juga bagian dari kehidupan kita. Betapa indahnya Bapak Ibu kalau kita membangun pola pikir dan pola hidup yang sehat ini. Maka mari Bapak Ibu selalu memegang prinsip orang sakit yang memerlukan tabib, bukan orang sehat. Yesus datang ke dalam kehidupan kita mencari orang-orang berdosa, bukan orang benar. Selamat berkarya, selamat membangun komunitas damai untuk semua, dan mari Bapak Ibu mensyukuri apa yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami boleh kembali menikmati nafas kehidupan. Ketika kami boleh melihat langit ciptaan-Mu, boleh
merasakan hari yang baru yang Tuhan berikan, ingatkan kami Tuhan, bahwa anugerah pertolongan-Mu juga berlanjut di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Sejenak kami belajar dari apa yang terjadi di dalam nas ini. Maka tolong kami Tuhan untuk memperlakukan, memosisikan diri kami apa adanya, menjadi diri kami sendiri. Tolong juga kami Tuhan untuk selalu mampu mensyukuri apa yang ada. Kami tidak selalu membanding-bandingkan diri kami, keluarga kami dengan orang lain. Tetapi kami mau berbahagia dengan apa yang ada, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dengan pola pikir dan pola hidup seperti itu, maka izinkan kami Tuhan ikut ambil bagian untuk membangun komunitas damai untuk semua. Berkati kami semua Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu secara khusus Jemaat HKBP Batu Haji Lama. Ingatkan para jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit, yang dalam keadaan lemah, agar mereka datang ke hadapan-Mu saja. Mereka mau memohon pertolongan-Mu. Mereka percaya bahwa Engkaulah sumber pertolongan. Engkaulah sumber kesehatan. Berikan Tuhan kesehatan, kekuatan, dan biar terus mereka punya pengharapan dan semangat yang berkobar-kobar. Berkati juga Tuhan gereja-Mu, berkati program gereja-Mu, pelayanan gereja-Mu, biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Hingga seluruh jemaat-Mu Tuhan boleh menikmati betapa pentingnya ikut ambil bagian dalam berbagai program gereja-Mu dan boleh bersukacita hidup di dalam firman-Mu. Berkati juga Tuhan pekerjaan kami, aktivitas keseharian kami. Biar melaluinya Tuhan peduli kepada kebutuhan dan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Rencana hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.